Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United sepertinya akan sibuk pada bursa transfer Januari 2023. Klub berjuluk Setan Merah tersebut diyakini akan melepas sejumlah pemain. Berikut ini 3 pemain yang bisa hengkang di bulan Januari 2023 mendatang. Nama pertama, Aaron Wan-Bissaka. Aaron Wan-Bissaka sangat santer dikaitkan dengan kepindahan dari MU selama musim panas. Pemain berusia 24 tahun itu tampaknya tidak masuk dalam rencana Erik ten Hag. Diogo Dalot sekarang menjadi bek kanan pilihan pertama di klub. Aaron Wan-Bissaka dikaitkan dengan mantan klubnya Crystal Palace. Pemain berusia 24 tahun tersebut mungkin bisa kembali ke Selhurst Park pada bulan Januari tahun depan. Nama kedua, Donny van de Beek. Donny van de Beek sepertinya senang ketika Erik ten Hag ditunjuk sebagai manajer Manchester United yang baru. Pasalnya dia pernah menjadi anak buah ten Hag di Ajax Amsterdam. Namun pemain berusia 25 tahun itu masih kesulitan untuk masuk ke dalam tim inti MU. Dia baru mendapatkan kesempatan bermain selama 19 menit sejauh ini. Van de Beek kalah bersaing dengan gelandang macam Bruno Fernandes. Laporan baru-baru ini mengklaim bahwa Inter Milan tertarik untuk mengontraknya pada Januari 2023. Nama ketiga, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ingin meninggalkan Manchester United selama musim panas. Namun bintang asal Portugal tersebut tidak berhasil mewujudkan keinginannya. Kontrak Ronaldo di Old Trafford akan habis pada tahun depan. Bukan tidak mungkin dia akan kembali mencoba untuk pergi pada awal 2023 jika kesempatan yang tepat muncul. Menurut laporan, sejumlah pemain MU percaya bahwa rekan setimnya itu masih ingin pergi. Terlebih, pemain berusia 37 tahun tersebut sudah tidak lagi menjadi starter di Premier League. Sebuah pujian diberikan Christian Romero kepada Lisandro Martinez. Ia menilai sang bek saat ini selevel dengan Virgil van Dijk sebagai bek tengah terbaik di Premier League. Bek Tottenham Hotspur baru-baru ini memberikan pujian setinggi lagi pada Martinez. Ia menilai kompatriotnya itu merupakan salah satu bek terbaik di Premier League selevel dengan Virgil van Dijk. Di Manchester United, Martinez mampu tampil dengan apik semenjak ia dipasangkan dengan Varane. Ia dan bek timnas Prancis itu memiliki pengertian yang baik satu sama lain. Mereka mampu melengkapi dan mengapar satu sama lain. Ketika awal-awal ia dipasang dengan Harry Maguire, performanya tidak seapik bersama Varane. Jadi Erik ten Hag lebih sering memadukan Martinez dengan Rafael Varane. Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Youri Tielemans nampaknya bukan sekedar isapan jempol belaka. Tim berjuluk Setan Merah itu akan menjajaki transfer sang gelandang di musim dingin nanti. Menurut laporan The Express, Erik ten Hag sudah meng-ACC transfer Tielemans karena sang manajer tertarik dengan sang gelandang. Ia menilai Tielemans memiliki bakat yang besar. Selain itu, ia juga sudah teruji di Premier League. Jadi ia bisa dengan cepat beradaptasi dengan skuad Manchester United. Namun laporan itu mengklaim bahwa MU tidak akan membeli Tielemans di musim dingin nanti. Setan Merah disebut akan mencoba untuk mengusahakan sang gelandang menekan kesepakatan prakontrak. Ini disebabkan kontrak Tielemans habis di musim panas 2023. Jadi MU ogah untuk keluar uang untuk membelinya. Jadi mereka akan mengupayakan Tielemans mau menekan perjanjian prakontrak sehingga sang gelandang bisa pindah ke Old Trafford secara gratisan. Manajer Manchester United Erik ten Hag membeberkan kegiatannya selama jeda internasional ini. Ia menyebut bahwa ia dan manajemen Manchester United akan menggelar sejumlah rapat untuk menyusun rencana transfer Setan Merah. Erik ten Hag menyebut bahwa ia dan salah satu manajer yang akan memanfaatkan jeda internasional ini untuk mengevaluasi timnya.
Ten Hag menyebut bahwa ia akan melakukan evaluasi untuk timnya di jeda internasional kali ini. Ia akan mengagendakan rapat dengan petinggi-petinggi klub terkait bagaimana progres Setan Merah sejauh ini. Ten Hag juga mengakui bahwa ia akan menggunakan waktu ini untuk mempersiapkan aktivitas transfer Setan Merah di bulan Januari nanti. Manchester United diklaim terlalu boros dalam membelanjakan uangnya. Setan Merah seharusnya bisa mendapatkan pemain dengan harga yang lebih murah. MU tidak dipungkiri adalah salah satu klub besar di dunia dan punya fans begitu banyak. Maka wajar jika MU begitu menarik perhatian banyak sponsor untuk menyuntikkan dana ke klub tersebut. Dengan begitu MU mudah saja mendatangkan pemain top dengan harga mahal. Dalam 10 tahun terakhir MU pernah sekali memecahkan rekor transfer dunia dan beberapa pembelian dengan bandrol tinggi. Tapi tidak selamanya pemain yang dibeli MU itu memang pantas dihargai sedemikian mahalnya. Itu setidaknya menurut studi CS Football Observatory dalam 10 tahun yang dikutip The Telegraph. Bukan cuma MU, tapi seluruh klub yang bermain di 5 liga top Eropa jadi sampelnya. Menurut studi, MU sudah membelanjakan 1,4 miliar pound sterling atau 23,9 triliun rupiah untuk 33 pemain sejak Juli 2012. Padahal MU seharusnya hanya mengeluarkan 1,19 miliar pound sterling atau 20,3 triliun rupiah. Itu artinya MU merugi sekitar 209 juta pound sterling atau sekitar 3,45 triliun rupiah. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Dua pemain mereka, Donny van de Beek dan Facundo Pellistri, sudah siap untuk membela Setan Merah sekali lagi. Baik Pellistri dan Van de Beek tidak nampak batang hidungnya di skuad MU belakangan ini. Van de Beek sudah absen sejak akhir Agustus kemarin karena sang gelandang mengalami cedera yang misterius. Pellistri malah absen lebih lama lagi. Ia mengalami cedera sebelum musim 2022-2023 dimulai. Sebelum memasuki jeda internasional, Erik ten Hag menggelar 2 sesi latihan sebelum melepas anak asuhnya ke tim nasional mereka masing-masing. Dari foto yang diperlihatkan Manchester United, Pellistri dan Van de Beek sudah berlatih kembali. Mereka sudah berlatih bersama tim utama MU. Kehadiran dua pemain ini bakal krusial bagi Erik ten Hag membutuhkan keduanya untuk meratasi tim selama bulan Oktober nanti. Sebuah tindakan mengejutkan dilakukan Zidane Iqbal. Sang gelandang muda baru-baru ini menolak panggilan timnas Irak agar bisa fokus di Manchester United. Iqbal sendiri seharusnya kembali membela timnas Irak di jeda internasional kali ini, namun sang pemain menolak permintaan negaranya itu. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh Direktur Timnas Irak, Mahdi Karim. Ia menyebut bahwa pihaknya sudah memanggil Iqbal untuk membela timnas Irak di turnamen Yordania. Namun sang pemuda memutuskan menolak panggilan itu agar bisa fokus di Manchester United. Laporan itu mengklaim bahwa timnas Irak bisa memaklumi permintaan Iqbal. Jadi mereka memberikan izin bagi sang pemuda untuk tidak ikut di jeda internasional kali ini. Ini disebabkan turnamen Yordania ini tidak masuk dalam agenda resmi FIFA. Jadi mereka bisa memberikan kesempatan kepada pemain lain. Mereka juga menilai Iqbal juga bakal lebih berguna jika ia bisa mengamankan posisi di tim utama MU. Jadi mereka mendukung penuh keputusannya. Manchester United diprediksi bakal gagal finish di zona 4 besar klasemen akhir Premier League 2022-2023. Prediksi ini dibuat oleh sebuah superkomputer. Superkomputer milik 538 memprediksi bahwa MU bakal kembali mengalami kegagalan finish di zona 4 besar klasemen. Artinya musim depan United lagi-lagi tidak akan bermain di Liga Champions. Superkomputer milik 538 ini memakai komponen menyerang dan bertahan untuk menentukan apakah sebuah tim bakal bisa memenangkan sebuah pertandingan. Dari hasil analisis tersebut, superkomputer pun kemudian menyusun daftar untuk melihat beberapa banyak poin yang bakal didapat sebuah tim di akhir musim nanti. Berikut prediksi superkomputer.
Benjamin Pavard yang didatangkan Bayern Munchen di musim 2019-2020 terus meningkatkan performa individunya. Setiap kali dirinya diberikan kepercayaan untuk mengisi peran sebagai pemain bertahan. Maka dari itu, Manchester United yang mau menguatkan sisi kanan pertahanannya dalam musim 2022-2023 ini sempat dirumorkan dalam memperlihatkan minat kepada pemain berpaspor Prancis tersebut. Akan tetapi, Erik ten Hag nyatanya tidak membawa bek kanan baru sampai jendela transfer musim panas 2022 ditutup ke Old Trafford. Meski Pavard memang mengakui bahwa adanya ketertarikan dari MU untuk menggunakan jasanya, namun dirinya memutuskan untuk tetap berkomitmen membela di Rotten lantaran sosok pelatihnya Julian Nagelsmann sudah menegaskan jika Pavard masih masuk ke dalam rencananya serta dijadikan terus mendapatkan tempat reguler. Man United dikabarkan tidak begitu mempercayai Diogo Dalot untuk terus dijadikan sebagai bek kanan utama. Nampaknya masih berusaha dalam membujuk Pavard mau hijrah ke Liga Inggris.